Hai semuanya, kembali lagi sama aku Mahda di Ngopi, ngomongin film. Berhubung bioskop belum buka dan gak tahu kapan bukanya, nah kita sebagai penikmat film harus mencari alternatif lainnya untuk bisa menonton film. Dan di luar sana banyak banget aplikasi yang nyediain buat streaming film. Nah, salah satunya yaitu aplikasi Netflix. Jadi, aku di sini bakal ngasih 5 rekomendasi film Indonesia di Netflix. Yang tayang di Netflix. Iya, yang tayang di Netflix itu maksudnya. Film pertama, Imperfect, menceritakan tentang Rara yang memiliki tubuh gemuk dan kulit sawo matang dan berbeda dengan adiknya yang memiliki badan langsing, tinggi, dan juga putih. Nah, Rara ini bekerja sebagai manajer di perusahaan. Namun, sebelum dia jadi manajer, dia tuh berjuang agar bisa kepilih lebih tinggi lagi gitu tingkatnya. Dengan cara yaitu merubah gaya stylenya, dan dia tuh disupport oleh pacarnya yaitu Dika. Nah, Dika itu selalu ada buat Rara gitu. Jadi buat kamu cowok itu harus nemenin cewek dari nol gitu sampai sukses. Itu lebih so sweet nah gitu. Jadi si Rara ini sukses tuh ya buat nurunin badannya dan kulitnya tuh jadi putih pokoknya ya. Nah, lalu dia diangkat menjadi ya manajer oleh bosnya itu, dikarenakan juga Rara emang otaknya tuh pintar ya. Nah, makin kesini Dika makin aneh gitu ngelihat perlakuan Rara, hubungannya tuh makin kayak renggang gitu dikarenakan Rara terlalu sibuk dengan urusan perusahaannya. Film ini disutradarai oleh Ernest dan pemerannya itu yaitu Jessica Mila dan Reza Rahadian. Nah, pokoknya film ini bagus banget buat ditonton buat kalian yang udah punya pasangan gitu. Buat yang jomblo itu nanti baper. Film ini selain menghadirkan unsur drama, ini juga ada unsur komedinya. Pokoknya ngakak deh, pokoknya film komedinya itu yang galing-galing itu siapa tuh namanya lah. Itu ada di stand up komedi ya. Ya, kita lanjut di film berikutnya. Film kedua, nanti kita cerita tentang hari ini. Di film ini menceritakan sebuah keluarga yang meliputi ayah, ibu, dan 3 saudara yang bernama Angkasa, Awan, dan Aurora. Nah, seiring berjalannya waktu, Awan bertemu dengan pria yang bernama Kel. Nah, dari situ sikap Awan mulai berubah sehingga kedua orang tuanya menekan sikap Awan yang berubah itu. Lalu, akibat dari kejadian itu, 3 saudaranya itu sifatnya mulai berubah juga. Nah, dari situlah cerita dan rahasia keluarga mereka terbongkar. Rahasia apakah itu? Tonton aja. Film ini diadaptasi dari novel yang berjudul sama karya Marcella F.P. Dan juga film ini berisi pesan-pesan yang berharga, yang cukup dalam gitu pesan-pesannya tuh buat kalian keluarga gitu, kalau udah ada keluarga ataupun kita sebagai anak remaja. Film ketiga, Guru-Guru Gokil, menceritakan seorang pemuda bingung yang berusaha sukses namun benci terhadap guru. Terus kenapa coba si pemuda itu benci sama guru? Karena dia itu sejak kecil nilai mata pelajarannya selalu jelek, yaitu mata pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan ayahnya itu guru bahasa Indonesia. Saat ini sempat pergi keluar kota. Namun dia perginya tuh tanpa restu atau tanpa izin orang tua. Saat ini pergi keluar kota selama pokoknya udah ngelewatin 10 kali lebaran Idul Fitri. Nah, Taat menjalankan rantauan itu, demi berjalannya waktu Taat pun menyerah gitu. Jadi dia balik lagi ke kampung halamannya. Lalu di kampung halamannya itu Taat kayak cari pekerjaan sampingan buat dia
mendapatkan uang. Namun, si Taat ini malah mendapatkan pekerjaan seorang guru, yaitu profesi yang dia sangat benci dari kecil. Nah, lalu si Taat ini tuh berprofesi sebagai guru sejarah. Namun si Taat ini tuh nggak tahu lah seluk-beluk sejarah gitu pokoknya ya. Nah, jadi dia memperdalam mata pelajaran sejarah itu demi dia menjadi guru. Film keempat, Kartini, Princess of Java. Film ini menceritakan tentang pahlawan perempuan Indonesia, Raden Ajeng Kartini, yang ada pada awal tahun 1900 Masehi. Nah, di masa Kartini ini perempuan sangatlah direndahkan. Hanya perempuan yang keturunan ningrat yang boleh sekolah dan berpendidikan. Nah, Kartini ini dia tuh keturunan ningrat dari ayahnya, yaitu Raden Sosroningrat. Nah, dari sini Kartini tuh ingin menghapus tradisi sakral seperti itu yang merendahkan perempuan dengan cara dibantunya Kartini oleh dua saudarinya, yaitu Rukmini dan Kardina. Nah, dengan membangun pendidikan sekolah bagi orang-orang yang tidak mampu. Dari situ Raden Ajeng Kartini mengangkat derajat perempuan agar perempuan bisa sekolah dan perempuan juga pokoknya bisa bangkit gitu lah ya. Dan buat kalian perempuan-perempuan yang nulis nama IG kalian di kayak motor-motor cowok gitu buat di chat kenalan gitu, apa sih itu kayak ngerendahin diri sendiri, lu jangan dilakuin lagi lah. Kartini capek-capek lo berjuang buat kita, terus kalian ngerendahin diri kalian sendiri, dijatuhin perempuan, Kir. Film kelima, Bucin. Film ini yang tadinya akan tayang di bioskop, namun rumornya akan tayang di YouTube. Dan pada akhirnya tayangnya di Netflix. Film ini menceritakan tentang 4 pemuda yang melakukan apapun atas dasar cinta. Bucin banget kan? Nah, 4 pemuda itu bernama Andovi, Tommy, Chandra, dan Jovi. Mereka ingin sekali keluar dari hubungan yang tidak sehat. Hubungan yang tidak sehat tersebut yaitu mereka ingin sekali keluar dari hubungan yang kebucinannya itu sangatlah akut gitu, jadi sangatlah kuat. Jadi mereka tuh sangat-sangat bucin sekali, guys. Setelah mengetahui akar permasalahannya yang kuat dan nyata adanya, mereka berempat sepakat mengambil keputusan besar, yaitu mengambil kelas anti bucin. Wah, ada juga yaitu kelas anti bucin. Pengen ikutan gua. Mereka mengambil keputusan ini yaitu agar mereka dapat menjalin hubungan dengan kekasihnya secara baik atau normal gitu, jadi nggak bucin-bucin banget. Mereka menginginkan hubungan yang matang, yang saling mengerti, saling memahami, tentunya yang tidak diperbudak oleh cinta dong. Kelas anti bucin ini dipimpin oleh seorang wanita yang bernama Fania. Pokoknya kalian nanti nonton aja, tanggal 18 September 2020 film Bucin ini akan tayang tentunya hanya di Netflix. Itulah 5 rekomendasi film Indonesia yang recommended banget buat kalian di Netflix. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dukung channel Neo Jangat buat terus membuat video yang bermanfaat bagi kalian dan menghibur buat kalian. Terima kasih. Dadah.